Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan segala kasih sayangnya di bulan ini. Dan salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di dalam bulan Ramadan yaitu memperbanyak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah yang maha pengampun dan maha pemaaf. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seorang hamba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hadis qudsi. Di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan, dan sangat mudah bagi Allah memberikan keampunan kepada seorang hamba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut? Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Kalaulah engkau wahai anak Adam berdoa kepadaku, memohon kepadaku dan betul-betul berharap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ampuni engkau, dan aku tidak pernah mau tahu berapa banyak dosa yang pernah engkau lakukan. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama." Kalaulah dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, engkau memohon keampunan daripadaku, apa kata Allah? Ghafartulak, aku ampuni seluruh dosa tersebut. Ya bani Adam, kata Allah, wahai sekalian anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalaulah kalian mendatangiku dengan membawa dosa sebesar dunia ini, sebesar bumi ini, membawa dosa anak Adam datang kepada Allah, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menjumpaiku dengan syarat tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka apa yang Allah lakukan? La ataituka, Allah yang akan mendatangi orang tersebut, biqurabiha maghfirah, dengan membawa keampunan sebesar itu pula. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat mudah mengampuni dosa-dosa seorang hamba, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini tadi, yaitu 3 sebab Allah mengampuni dosa seorang hamba: berdoa dan betul-betul berharap kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Maka di dalam riwayat-riwayat lain pun banyak kita lihat bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba. Kita pernah mendengar, dan tentunya kita sering mendengar, tentang kisah seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Dia membunuh 99 orang. Masya Allah, banyak sekali, besar sekali dosa yang dilakukannya. Ketika dia betul-betul ingin kembali kepada Allah, apa yang dilakukan oleh seorang pemuda ini? Dia bertanya kepada orang-orang tentang a'lamu ahlil ard, orang yang paling alim yang hidup pada zaman tersebut. Maka orang-orang menunjuk kepada seorang ahli ibadah ketika itu. Maka didatanginya ahli ibadah tersebut, bertanya kepadanya tentang bagaimana nasibnya, yang mana dia telah membunuh 99 orang. Ketika dikatakan bahwasanya tidak ada keampunan yang bisa didapat oleh orang tersebut, tidak ada tempat kembali bagi orang tersebut kecuali adalah keburukan, maka orang tersebut pun menggenapkan dengan membunuh ahli ibadah tersebut. Ketika dia sudah membunuh, dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya lagi kepada orang-orang tentang orang alim yang hidup di zaman tersebut. Maka ditunjukkanlah kepada seorang ulama yang betul-betul alim. Maka didatangi ulama tersebut dan bertanya tentang nasibnya. Kemudian ulama tersebut menganjurkan kepadanya, menanyakan kepadanya tentang apa yang menghalanginya untuk bertaubat kepada Allah. Ketika disebutkan, diceritakan, rupanya dia hidup di komunitas yang mana komunitas tersebut banyak melakukan keburukan, banyak melakukan maksiat. Maka dianjurkan untuk berhijrah kepada tempat yang mana di tempat tersebut banyak orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bergegas mempersiapkan bekal seadanya dan lanjut
berhijrah ke kampung tujuan. Di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala tadi takdirkan orang tersebut meninggal. Kemudian dengan sebab dia betul-betul sudah bertaubat nasuha kepada Allah, maka apa yang Allah lakukan? Allah jadikan orang tersebut sebagai penghuni surga. Dan banyak kisah-kisah lainnya yang mana di dalamnya mudah sekali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Maka di bulan Ramadan ini merupakan bulan pengampunan yang setiap harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada hamba-hambanya. Maka manfaatkan kesempatan tersebut, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.